Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Selamat pagi sahabat Sonora, terima kasih Anda masih terus bersama dengan Radio Sonora Surabaya, part of Kompas Gramedia. Pagi hari ini program yang Anda tunggu kembali hadir, Dialog Sambang Parlemen, hasil kerjasama Radio Sonora Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya. Saya Andri Komarudin yang pagi hari ini akan memandu acara ini kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sahabat Sonora, meskipun indeks pembangunan manusia atau IPM Kota Surabaya relatif tinggi, beberapa masalah pendidikan ini masih menjadi perhatian yang utama, terutama yang berkaitan dengan masalah akses, kemudian juga biaya pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Meskipun pemerintah Kota Surabaya terus berupaya memberikan intervensi atau berbagai bentuk bantuan seperti seragam dan perlengkapan sekolah. Selain itu, sahabat Sonora, implementasi pendidikan inklusif ini juga menghadapi kendala dan tantangan pendidikan yang spesifik, khususnya di era digital seperti kesenjangan akses teknologi dan kesiapan para guru menjadi isu yang relevan. Lantas, sudahkah di usia 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, Surabaya, kota kita tercinta ini, sudah dikatakan merdeka dalam dunia pendidikan? Nah, pagi hari ini kami akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah bersama saya. Ada Ibu Ajeng Wirawati Esos, MPSDM. Beliau adalah anggota Komisi D, DPRD Kota Surabaya, fraksi Gerindra. Topik bahasan yang kita akan bahas adalah melihat wajah pendidikan Surabaya di usia HUT RI yang ke-80. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ajeng. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Andre. Matur nuwun sangat, ini kesekian kalinya saya berjumpa dengan Bu Ajeng ya di program Dialog Sambang Parlemen. Saya tahu sibuknya Bu Ajeng kalau di bulan Agustus seperti sekarang ini seperti apa. Matur nuwun sangat sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi ya Bu ya tentang perkembangan dan isu-isu kemasyarakatan yang terjadi di Kota Surabaya. Siap. Kita hubungkan dengan 80 tahun sudah Republik Indonesia tercinta ini berusia ya, khususnya di aspek bidang pendidikan. Nah, saya ingatkan sahabat Sonora, Anda dapat mengakses perbincangan saya nanti dengan Ibu Ajeng melalui berbagai cara. Kalau Anda kebetulan pecinta audio saja, silakan Anda bisa merapat di monolog FM kami 98,0 ya, di gelombang analog, maksud kami di gelombang analog radio kami FM 98,0, ataupun juga melalui streaming di sonora.co.id play menu Surabaya, karena di website ini ada beberapa menu kota lainnya. Anda pilih kota Surabaya. Sementara Anda yang suka menonton kami secara visual, sekarang radio juga bisa Anda nikmati layaknya televisi. Silakan Anda bisa mengakses live YouTube Sonora Surabaya atau download aplikasi kami di Xpace Radio melalui Play Store handphone Anda. Baik, pertama nih kita ngobrol ini dulu deh Bu. Berbicara masalah kualitas pendidikan di Kota Surabaya saat ini Bu. Apa Bu langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Surabaya ini, khususnya di komisi yang Ibu bidangi? Ya, terima kasih Mas Andre dan untuk sahabat Sonora ya. Banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya bersama Komisi D untuk memastikan peningkatan indeks pembangunan manusia, salah satunya dari sisi pendidikan. Salah satunya kita memenuhkan untuk ramainya anak-anak bersekolah supaya tidak berkurang. Jadi kurang lebih mereka harus bersekolah minimal 15 tahun ke atas. Kemudian juga kita meningkatkan akses ya, akses untuk ke SD dan SMP, kemudian juga ada PAUD, kita juga ikut mendampingi, bahkan kita juga ada sekolah SKB ya, untuk yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA, kita berdasarkan vokasi.
dan juga ada bantuan-bantuan juga yang diperuntukkan untuk beasiswa, tangguh untuk jenjang SMA dan juga jenjang lanjut, jenjang kuliah. Dan kesemuanya itu adalah masuk dalam minimal anggaran dasar APBD Kota Surabaya. Jadi kita dengan 12,3 triliun, nah, kurang lebih kita sudah menganggarkan di atas 20% APBD, sehingga dengan berbagai dinas yang kita sinergikan bersama kurang lebih ada 2,2 triliun untuk memastikan akses dan juga kualitas pendidikan di Kota Surabaya. Baik. Nah, Bu, kalau berbicara tentang strategi peningkatan kualitas pendidikan di Kota Surabaya seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, pasti tidak lepas dari namanya tantangan. Ya, yang namanya rencana kerja itu udah disusun rapi banget, tapi belum tentu pelaksanaannya di lapangan mulus kayak jalan tol gitu ya, pasti ada tantangannya. Nah, ini apa Ibu Ajeng tantangan utama yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Surabaya? Bagaimana tantangan ini kemudian diatasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang seperti diharapkan? Iya, yang pastinya tantangan ini banyak sekali karena Kota Surabaya ini merupakan wilayah yang luas dengan berbagai macam masyarakatnya, perbedaan budaya dan juga pendatang ya pastinya. Sehingga kita harus memastikan adanya pemerataan pendidikan baik wilayah SD dan SMP, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk minimal ada standar khusus ya untuk negeri dan juga swasta supaya tidak ada ketimpangan antara keduanya. Dan yang kedua yang pastinya kita memastikan akses ya. Dalam artian akses ini kita memastikan tidak ada anak yang putus sekolah. Nah, putus sekolah seperti apa? Ya kita memastikan pembiayaannya sudah terakomodir khususnya warga yang membutuhkan entah tugamis ataupun pragamis, sehingga mereka harus mendapatkan prioritas utama untuk melanjutkan pendidikan yang selebihnya. Kemudian yang ketiga yang pastinya kita memastikan kualitas pendidikan SDM-nya seperti apa, baik sarana prasarana penunjang seperti teknologi dan sepertinya, dan juga pelatihan gurunya seperti apa, karena kita memang mengalami adaptasi kurikulum yang mungkin dulunya kurikulum yang lama kemudian berganti kurikulum merdeka yang sekarang menjadi kurikulum deep learning ya. Yang jelas ini kesemuanya kita harus bisa memfasilitasi dan juga memprioritaskan sejauh mana guru ini bisa mengimplementasikan ke murid-muridnya seperti itu. Dan kesemuanya itu yang pastinya yang tadi juga saya sebutkan infrastruktur ya. Nah, kita juga mengembangkan adanya pembangunan baik dan SD dan SMP. Rencananya untuk tahun ini akan dibangun 3 SMP negeri, baru, ya. Betul. Dan ini memang kita mendorong bahwa kita di sini komitmennya harus sudah berdasarkan komunikasi dengan pihak swasta supaya kita bisa berjalan selaras dan seimbang, harmonis seperti itu. Dan juga untuk selanjutnya diharapkan juga bisa mengakomodir sekolah gratis ya, yang kemarin juga didengar oleh MK, supaya nanti anak-anak dengan adanya tantangan semakin banyaknya jumlah orang melahirkan, juga kepadatan penduduk, jadi bisa mengakomodir sekolah-sekolah yang ada di Kota Surabaya seperti itu. Kita warga Surabaya cukup kaget ketika pemerintah kota memastikan tahun ini ada 3 SMP negeri baru yang akan dibangun. Boleh dikasih bocoran Bu, itu rencananya di mana sih Bu? Di mana saja daerahnya? Ya, yang pertama pastinya di wilayah Surabaya Utara, kemudian yang kedua itu di wilayah Surabaya Timur, kemudian yang ketiga ini di wilayah Surabaya Barat. Itu memang berdasarkan aset yang telah dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya, sehingga tidak menyulitkan APBD Kota Surabaya sesuai dengan kekuatan APBD Kota Surabaya, dan juga kita memanfaatkan aset yang ada, dan juga kita memastikan anak-anak yang mungkin kemarin terkendala zonasi dan sekarang domisili, ini bisa dibantu dengan modifikasi sistem PPDB dengan diarahkan ke SMP yang baru, jadi supaya tetap terakomodir lah. Kalau memang dulu ada wilayah tertentu yang tidak pernah terjangkau dengan meteran ya, harus berdasarkan prestasi, betul. Nah sekarang bisa terakomodir dengan domisili seperti itu. Jadi kita tetap menjunjung tinggi ke depannya itu adanya sistem pemerataan
pendidikan di Kota Surabaya. Dan ketiga ini sudah dikaji, dan walaupun memang masih ada beberapa kecamatan yang hanya memiliki satu SMP, dan pada saat pembangunan 3 SMP itu masih belum mengakomodir karena memang keterbatasan lahan. Contohnya di Kecamatan Hubeng, kemudian contohnya juga di Kecamatan Sawahan, dan juga wilayah lainnya. Dan itu memang masih terkendala oleh ketersediaan lahan. Oke, baik. Ini kembali lagi ke peran pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan upaya kualitas pendidikan, Bu ya. Apa Bu kebijakan dan program yang telah dijalankan untuk mendukung pendidikan di kota ini selain masalah persiapan pembangunan 3 SMP negeri baru, pemberian beasiswa yang juga berjalan terus, Progakin juga, gimana mereka bisa terserap banyak di SMP negeri gitu. Apa Bu yang kedepannya ini juga akan direncanakan dalam bentuk berkesinambungan, Bu? Iya, untuk penunjang pendidikan pastinya kita tidak hanya memfokuskan kepada akademis saja. Jadi kita memastikan pendidikan akademis secara SDM kualitas sudah terpenuhi, tapi juga kita memastikan penumbuhan karakter untuk anak-anak di Kota Surabaya bisa terpenuhi dengan kemarin sudah ditetapkan sebagai kota layak anak ya, kota layak anak dunia, bahkan kita kalau secara nasional sudah 6 kali berturut-turut, sehingga kita memerlukan adanya peningkatan fasilitas. Salah satunya pastinya fasilitas untuk anak-anak inklusi, kemudian juga anak-anak yang kemarin mungkin banyak bermasalah dalam artian tuh adanya kenakalan remaja. Jadinya yang terbaru ini kita menambahkan, kalau tahun 2024 kita menambahkan rumah anak prestasi untuk anak-anak disabilitas, dan itu ada di 4 wilayah Kota Surabaya. Yang untuk tahun ini kita memastikan anak-anak yang bermasalah ataupun yang terkena razia dan sebagainya, kita tidak didik secara kekerasan, tapi lebih kepada pendidikan di rumah rias seperti itu. Dan itu memang sejalan dengan kekuatan dan juga peta permasalahan yang dibikin Kota Surabaya. Yang pastinya juga ini kita juga mengingatkan bahwa ada program-program juga dari pusat, yaitu sekolah rakyat ya, yang sekarang juga sudah berjalan di UNESA, dan ini memang diupayakan untuk anak Desil 1, Desil 1 dan Desil 2. Kemudian kalau yang rumah rias ini dan juga yang ada di Wonorejo dan juga Kalijudan itu memang untuk diperuntukkan untuk anak-anak SD dan SMP. Dan itu kita juga memberikan pesan supaya dipisahkan antara anak yang berkebutuhan secara disiplin ya dengan anak-anak yang dari warga Desil 1, Desil 2, supaya tingkat disiplinnya bisa lebih efektif lagi dengan adanya pembedaan. Kita sebagai masyarakat awam cukup merasa senang Bu dengan banyaknya program yang berorientasi pada upaya memajukan pendidikan di Kota Surabaya. Artinya berbicara masalah pembangunan pendidikan di Kota Surabaya tidak hanya sebatas pada pendidikan formal gitu kan, tetapi akses permasalahan anak di usia sekolah itu semua terfasilitasi melalui berbagai program yang diinisiasi pemerintah Kota Surabaya. Nah, kalau kita berbicara dampak investasi pendidikan terhadap pembangunan di Surabaya, Bu ya, sampai Pemkot berani mengeluarkan anggaran sedemikian besarnya, walaupun ada pagu dasarnya sudah di APBD gitu kan, tapi mengupayakan Pemkot kalau bisa terserap semua dalam bentuk pembangunan fisik, bangunan ataupun juga pembangunan SDM melalui berbagai bentuk pelatihan dan juga intervensi lainnya. Nah, bagaimana Bu relevansi antara masalah investasi pendidikan yang dilakukan dengan berbagai programnya Pemkot ini akhirnya bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan kota di Surabaya, Ibu? Iya, itu sangat menarik sekali ya, bahwa investasi itu tidak hanya berdasarkan infrastruktur, pembangunan, berdasarkan anggaran modal saja, tapi lebih bagaimana kita mengimplementasikan khususnya penambahan kesejahteraan guru, sehingga pagu sebesar 20% itu sebenarnya kalau kita lihat baca itu hanya setengahnya baru bisa mengakomodir untuk kesejahteraan guru. Dan untuk selebihnya kita juga memastikan adanya penambahan ya, bahwa anak-anak di sini kan tidak hanya melulu akademis, kemudian juga permasalahan di luarnya karakter, tapi juga kita juga mengikutkan ke program-program
skala keluarga. Jadi ada sekolah orang tua hebat, ada juga balai sinau, ada juga balai mengaji, dan itu diperuntukkan di wilayah balai RW seperti itu. Dan kesemuanya itu berkesinambungan, dalam artian investasi ini harus menyelesaikan permasalahan dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi sebagai investasi ini kita tidak hanya harus menekankan mampu memberikan infrastruktur atau fasilitas sarana prasarana, tapi juga memastikan kualitas SDM itu bisa terjangkau. Jadi kita harus membuat kajian ataupun modul dan sebagainya supaya memastikan anak-anak ini tercapai target untuk pendidikannya secara moral ataupun akademisnya. Yang jelas dari pemerintah Kota Surabaya ini kita minta terus mendampingi target-target anak-anak ini supaya tidak ada yang terjebak baik kenakalan remaja, kemudian juga hal-hal negatif lainnya, tantangan dunia digital dan sebagainya. Kemudian juga mengingatkan kembali bahwa kesejahteraan guru itu juga harus diperhitungkan. Walaupun memang kita kondisinya yang negeri insya Allah sudah sejahtera, tapi yang swasta mungkin kita tetap ada anggaran untuk memastikan guru-guru yang swasta ini bisa mendapatkan minimal UKM ya gaji seperti itu. Yang jelas kita juga mengingatkan bahwa pelatihan ataupun bantuan beasiswa guru melanjutkan pendidikan juga tetap harus diadakan di pemerintah Kota Surabaya. Artinya investasi dalam aspek pendidikan itu memang tidak bisa diukur dengan waktu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Artinya masuk dalam pelaksanaan program kerja tahun ini, tapi belum tentu tahun depan sudah diunduh hasilnya ya. Butuh proses gitu ya. Nah, DPRD sebagai fungsi pengawasannya untuk menilai efektivitas program-program kerja dari Pemkot ini nantinya parameternya apa, Bu? Ya, pastinya kalau untuk parameter secara terlihat ya, bisa diukur secara nasional. Kita melihatnya targetnya IPM-nya naik secara dari sisi knowledge ataupun pendidikannya. Dan ini kita bagaimana ya caranya memperluas akses selebar-lebarnya warga Kota Surabaya untuk melanjutkan pendidikan. Salah satunya kalau memang kita sudah ada pendidikan secara formal, kita juga membuka pendidikan secara non formal. Contohnya kejar paket A dan BC kita malah ada di wilayah kelurahan ataupun kecamatan, supaya nanti bisa diukur bahwa rata-rata warga Kota Surabaya yang sudah mengenyam pendidikan adalah minimal SMA atau lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ataupun di wilayah lain. Nah, itu menjadi capaian target kita ya. Kemudian yang kedua secara tidak terlihatnya, yang pastinya kita memastikan nilai-nilai anak-anak ini yang nakal ataupun bermasalah itu semakin menurun. Karena kita memang kemarin tantangannya kan infonya adalah dunia digital. Akhirnya kita banyak yang kita juga ada perkembangan wifi di tempat-tempat publik, dan kita juga terus mengingatkan ada pembatasan-pembatasan dan juga menginfokan kepada orang tua bahwa perlunya ada pembatasan gadget ya, time screening. Walaupun memang kita ada teknologi-teknologi AI yang memang patut dikembangkan. Nah, dari kemudian itu kita memastikan setiap tahun angka kenakalan anak ini semakin turun, mohon maaf, semakin turun. Dan juga yang kemudian dari sisi tadi IPM, kemudian kenakalan anak, yang pastinya yang ketiga ya kita juga bisa menciptakan prestasi anak-anak ini bisa terakomodir secara akademis. Kita juga sering mengirimkan anak-anak kita berbagai kejuaraan baik secara nasional ataupun secara provinsi dan skala internasional, baik itu secara akademis ataupun olahraga. Dan juga kita memastikan warga Kota Surabaya ini, kita juga kemarin waktu RPJMD sedang menuju kota wisata pendidikan. Jadi harapannya dengan banyaknya kita universitas, jadi benar-benar bisa dirasakan oleh warga Kota Surabaya sendiri seperti itu. Dan ini juga pastinya akan mendukung ke ekonominya warga sekitar Kota Surabaya. Jadi memang ada korelasinya ya, peningkatan IPM
sebuah kota dengan geliat perekonomian yang akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan warga sebuah kota ya, Bu Ajeng ya, seperti itu. Oke, baik Ibu, bagaimana Surabaya bisa meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat? Apa Bu langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan semua anak ini dipastikan punya akses ke pendidikan berkualitas? Dalam akses pendidikan berkualitas, kita kalau secara formal, kita sebenarnya selain dari bantuan BOS atau Pemda, kita juga ada sistem namanya pelatihan guru. Jadi memastikan kualitas guru ini bisa memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam mengajar. Kemudian yang kedua, memastikan pemahaman kurikulum yang diminta oleh pusat, kurikulum merdeka ataupun kurikulum deep learning bisa diimplementasikan di sekolahnya masing-masing. Dari kedua itu pastinya kita juga mengingatkan kembali kepada kepala sekolahnya ataupun singkatnya supaya memastikan terpenuhinya sarana prasarana di sekolah tersebut, karena bagaimanapun kualitas belajar itu harus juga ditunjang oleh sarana prasarana yang memadai, minimal buku bisa terakses, kemudian juga pastinya juga cara ataupun bagaimana mereka mengirimkan proyek, kemudian juga bagaimana mereka presentasi yang pastinya nanti kemudian bisa menjadi tambahan untuk mengukur kualitas di Kota Surabaya. Dan ke situ kita sudah rutin ya, setiap tahun kita adakan dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Baik, ternyata berbicara dunia pendidikan itu multi aspek ya, maksudnya yang menjadi prioritas bukan hanya kesejahteraan dari para stakeholder yang pelaku dunia pendidikan seperti guru, seperti tadi ya, tapi output dari dunia pendidikan dalam hal ini murid ketika terjun ke masyarakat, mulai mengenal dunia kerja, ini juga menjadi bagian parameter kesuksesan program intervensi dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka ya Bu Ajeng ya. Iya, jadi untuk IPM kan memang tidak hanya berdasarkan pendidikan, tapi ada usia harapan hidup, kemudian juga ada satu lainnya yang pastinya bagaimana mereka bisa memastikan kesejahteraan hidupnya masing-masing. Makanya itu kita juga ada di Dinas Tenaga Kerja, kita adanya pelatihan soft skill yang kita juga menyasar ke anak-anak SMA dan SMK supaya mereka juga bisa menjadi tenaga kerja yang siap, baik itu tenaga kerja siap yang bisa dipekerjakan ataupun yang berwirausaha. Dan kita juga ada pendampingan supaya anak-anak ini bisa melakukan optimalisasi, aktualisasi dirinya dengan di dunia ekonomi kreatif ataupun perlindungan bagaimana mereka nanti kedepannya bekerja. Dan kita juga memastikan kesemuanya bisa bersinergi baik dengan aturan pemerintah provinsi yang memang menaungi tenaga kerja secara perusahaan, kemudian juga pastinya dari pusat. Ibu, kita ingin tahu nih Bu, sharing pengalaman Ibu ya ketika Ibu turun ke konstituen masyarakat di dapil Ibu gitu kan, problematika masalah pendidikan apa yang sering mereka sharingkan kepada Ibu? Ya banyak sekali ya, yang pastinya untuk masalah pendidikan itu mereka masih belum bisa merasakan akses pendidikan secara gratis 100%. Jadi memang anak terkendala kita yang sedikit ya, istilahnya SMP-nya tuh hanya 63 dan akhirnya banyak yang mereka akhirnya harus ada pembiayaan untuk sekolah. Padahal sekolah ini kan adalah kebutuhan dasar, harusnya pemerintah bisa memenuhi. Dan kemudian juga yang kedua, dari masyarakat juga banyak mengeluhkan anak-anak ini biasanya tuh yang kejar paket, dalam artian mereka dalam kondisi warga yang sangat membutuhkan, berpenghasilan rendah, kemudian akhirnya terpaksa putus sekolah karena ekonomi ataupun karena orang tua kurang support, entah itu berpisah ataupun yang lainnya, sehingga ada kendala putus sekolah dan mereka malu menyampaikan kepada tetangga. Dan akhirnya pihak
Pak RT, Bu RT ataupun Pak RW, Bu RW itu bingung bagaimana menolong anak ini kan di saat mereka juga banyak kebutuhan juga yang tidak mungkin disperkan untuk anak-anak tersebut. Akhirnya kita juga mengembangkan Krisna itu tadi untuk kejar paket, baik kejar paket A, B, C supaya anak-anak tersebut tidak jauh-jauh dari rumah dan itu juga mendapatkan studi vokasi supaya mereka juga siap bekerja. Kemudian juga kita juga membutuhkan komunikasi ya lebih erat lagi pada negeri dan swasta supaya sama-sama ikut membantu. Jadi kalau memang kita bisa berjalan selaras, kita negeri ini pasti gratis. Kemudian yang swasta kita juga sering mengadakan komunikasi bahwa ada juga yang ada kuota pagu khusus untuk anak-anak gamis dan pramis dan harapannya bisa dimanfaatkan. Dan kemudian juga pastinya mengingatkan untuk pemenuhan kesejahteraan guru di Kota Surabaya. Ini baru segmen pertama, masih pemanasan ngobrol kita masalah pendidikan. Siap. Karena sangat kompleks sekali ya Bu Ajeng ya. Tapi menarik untuk kita sampaikan kepada masyarakat luas bahwa berbicara masalah pemerataan kualitas pendidikan bukan hanya beban pemerintah Kota Surabaya dan juga fungsi pengawasan dari DPRD yang berjalan di dalamnya, tapi juga harus ada aspek partisipasi sosial dari masyarakat menjadi bagian dari pemerataan kualitas pendidikan di Kota Surabaya ini menjadi semakin baik, terlebih di usia bangsa ini yang sudah menginjak 80 tahun. Saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan Anda sahabat Sonora, sekali lagi sekarang Radio Sonora sudah di era konvergensi digital ya, media. Silakan Anda tidak hanya bisa menikmati suara saja tapi juga visual setiap program acara yang kami hadirkan termasuk Dialog Sambang Parlemen pagi hari ini. Untuk visual Anda bisa akses akun YouTube Sonora Surabaya atau Anda juga bisa tonton melalui aplikasi X-Space Radio. Jangan lupa untuk mendownloadnya terlebih dahulu di Play Store handphone Anda. Dan sahabat Sonora, kita masih membahas topik bahasan tentang 80 tahun usia Republik Indonesia, bagaimana masalah pendidikan di Kota Surabaya ini, sejauh apa wajah perkembangannya. Dan saya tadi di segmen pertama mungkin mewakili sahabat Sonora yang mendengarkan di rumah, Ibu, banyak ya ternyata ya intervensi dan program-program yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya khususnya untuk masalah bidang pendidikan. Sementara kalau berbicara tentang IPM tadi memang aspeknya bukan masalah pendidikan saja Bu ya di dalamnya ya, cukup multi bidang juga ya Bu ya. Oke, masalah kemiskinan, kesehatan juga ya. Baik Ibu, sekarang kita berbicara tentang peran sekolah Ibu. Apa peran sekolah dan guru khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Surabaya menurut Ibu ya, dan bagaimana sekolah dan guru ini bisa berperan aktif dalam rangka berpartisipasi meningkatkan kualitas pendidikan di kota kita Ibu? Ya, guru nih adalah faktor penentu sekali ya untuk kualitas pendidikan Kota Surabaya. Tapi yang jelas ini juga saran juga ya untuk sahabat Sonora bahwa sekolah ini memang tempat kedua anak-anak, tapi bukan pengganti dari fungsi keluarga. Jadi memang kita dari DPRD Kota Surabaya dan juga pemerintah kota kita terus minta meningkatkan fasilitasi pemenuhan guru. Kita kemarin terkendala banyaknya guru yang mungkin udah pensiun dan sebagainya, sehingga kita memastikan ketersediaan dan pemenuhan guru-guru baik secara guru yang pelajaran ataupun guru secara agama bisa terpenuhi di segala segmen SD ataupun SMP. Itu yang pertama. Tadi juga PR juga bagi kami supaya setiap tahun tetap ada anggaran ataupun pagu khusus untuk penambahan guru. Kemudian yang kedua, PR-nya yaitu memastikan kualitas SDM ini merata karena kita memang banyak sekali guru ya. Kita sudah rutin memang untuk mengadakan pelatihan. Nah, tapi pelatihan ini kan harus dibarengi dengan istilahnya tuh bersama-sama dengan swasta juga. Jadi kita juga meningkatkan akses dengan modul ataupun arahan khusus supaya bisa berjalan selaras bersama-sama. Contohnya kemarin pada saat waktu MPLS ya, kita dalam waktu seminggu itu sudah ada pengenalan juknisnya seperti apa, kemudian juga setiap minimal hari Kamis sudah diperkenalkan ekstrakurikuler untuk minat dan bakat. Itu yang SMP. Yang SD hanya pure fokus untuk
pengenalan dan PHBS di sekolah seperti itu. Nah, itu memang harus bisa tersosialisasi antara negeri dan juga swasta. Kemudian juga guru-guru ini juga tantangannya kita memastikan perhatiannya tidak hanya guru akademis saja, tapi juga ada namanya pelatih ekstrakurikuler yang juga mengampu bidang minat dan bakat. Kita juga memastikan kesejahteraan pelatih ini bisa terpenuhi. Jadi kita juga sering mengadakan komunikasi juga ya para komunitas pelatih ekstra ini supaya mereka juga masif juga, baik itu secara kompetensinya melukis ataupun pramuka ataupun ekstra musik dan yang lainnya tetap bisa dapat porsi khusus di sekolah yang ada di Kota Surabaya, karena nanti akan menuntut kedepannya mengenai kurikulum merdeka seperti itu. Dan juga banyak hal lah yang pastinya di antara pemenuhan kesejahteraan dan juga yang tadi itu, kemudian kompetensi dan juga yang lainnya, guru yang tidak hanya akademis saja, seperti itu harus bisa saling memenuhi. Saya setuju sekali dengan statement Anda tadi Bu Ajeng bahwa berbicara peningkatan kualitas pendidikan, walaupun identik mindset pendidikan adalah sekolah, tapi kalau ditujukannya pada deep learning yang berbasis pembentukan karakter, ya bukan hanya tanggung jawabnya seorang guru ya Bu ya, tapi keluarga juga punya andil di dalamnya gitu ya. Betul. Memang skala waktu lebih banyak di sekolah, hampir separuh hari anak-anak di sekolah. Nah, tentu saja apa yang dilakukan di sekolah ini tidak akan berdampak kalau di rumah juga tidak ada konsistensi yang sama dengan apa yang diberikan di sekolah ya Bu Ajeng ya. Iya. Oke, baik Bu Ajeng. Kalau tadi sudah disampaikan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM, baik dari sisi pengajar, dari sisi siswa, ataupun juga stakeholder yang terkait dengan masalah pendidikan. Teknologi ini salah satu yang juga menjadi isu penting dalam digitalisasi dunia saat ini, Bu ya. Nah, bagaimana teknologi ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Surabaya, Bu? Kalau mungkin bisa dicontohkan pengguna teknologi dalam pendidikan yang telah berhasil diterapkan di kota kita ini, Bu. Iya, teknologi itu menjadi tantangan kita ya, karena yang pertama, yang pastinya jika kita tidak punya SDM ataupun guru yang berkualitas, maka kita tidak bisa mengarahkan anak-anak kita untuk memanfaatkan teknologi. Yang kedua, tantangannya pastinya banyak sekali sekolah yang masih belum merata, sehingga teknologi masih adanya ketimpangan ya, ada yang bisa mengakses, ada yang mungkin komputernya hanya satu kelas saja seperti itu. Sehingga kedua hal itu tetap kita upayakan dan juga masukkan dalam anggaran sarana prasarana, dan juga memastikan tantangan selebihnya, contohnya tantangan kemarin tuh banyak info Mobile Legend ya di kota Surabaya, itu mungkin hanya terfokus hanya satu komunitas tertentu, mungkin di sekolah tertentu, tapi yang di sekolah secara umum yang pastinya kita hanya berfokus pada akademis ataupun minat dan bakat yang ada disediakan di ekstrakurikuler. Jadi tergantung dari sejauh mana pihak orang tua tersebut bisa memberikan fasilitas ke anak-anaknya tersebut. Tapi dalam artian ini kita mengarahkan, bukan menumbuhkan ke e-sport seperti itu gitu. Tapi yang jelas kita membebaskan bahwa minat dan bakat, dan kemarin ya karena kurikulum merdeka, kalau sekarang deep learning bisa memastikan anak-anak lebih terfasilitasi potensi-potensi yang mereka miliki, karena kita tidak menutup kemungkinan secara internasional sudah ada mengenai pertandingan e-sport ataupun yang lainnya. Jadi kita tidak boleh menutup kesempatan anak-anak tersebut seperti itu. Tapi yang jelas kita tetap mengarahkan pemenuhan akademis formal dan regulernya. Betul. Keberadaan teknologi dalam dunia pendidikan ini kan tujuannya kan memudahkan sisi pengawasan dan mengukur seberapa keberhasilan efektivitas anak didik kita dalam menjalani pendidikan gitu ya. Nah, kemarin masyarakat ya Bu ya, sederhana saja, baru merasa teknologi diterapkan di Surabaya di dunia aspek pendidikan itu hanya di SPMB aja Bu kemarin Bu. Baru diterapkan di sana Bu. Tapi dalam proses ajar mengajar itu kayaknya teknologi hanya sekedar
pendukung kurikulum saja, padahal kebutuhannya sekarang teknologi emas gitu kan, kayak gitu. Harus teknologi kayak gitu. Terlebih ada tantangan baru lagi, Bu. Masalah penggunaan AI dalam dunia pendidikan yang menghadirkan pro dan kontra gitu ya. Iya, ada yang bilang justru anak malas untuk belajar karena ChatGPT gitu kan. Tanggapan Ibu melihat perspektif seperti ini? Ya, jadi memang dalam hal ini tantangan ya, karena memang anak-anak di sini kita memang tidak boleh menuntut untuk mengenal gadget lebih awal, karena gadget itu pada dasarnya barang yang sangat mudah dipelajari. Bahkan kita melihat atau berkomunikasi dengan akademisi ya, di luar negeri itu tidak boleh diperkenalkan gadget terlalu awal. Dan kita kok sekarang lihatnya mungkin di pasar atau di mana, di mall ya, anak 5 tahun kurang sudah pegang gadget gitu kan. Itu yang harus menjadi harus ditindaklanjuti supaya tidak salah kaprah seperti itu. Makanya kita ada pra-PAUD juga, time screen juga, supaya anak-anak tuh ada time schedule-nya kapan diperkenalkan oleh gadget. Kalau kemarin kita memang terpaksa karena COVID, tapi yang sekarang harapannya mereka bisa mengenal terlebih dahulu mengenai kurikulum yang terbaru dan planning, yaitu bagaimana mereka mengenal diri sendiri, mengenal lingkungan sekolah dan teman sebayanya, kemudian juga bagaimana mereka mengenal proyeksi dirinya nanti, cita-citanya seperti apa untuk masyarakat. Dan ini yang ketiganya nih untuk budaya ataupun tingkat kepercayaan dirinya, ya ini kita sedang buatkan modulnya supaya tetap bisa terfasilitasi di sekolah-sekolah yang ada di kota Surabaya, tidak hanya berdasarkan event-event, tapi ada modul yang bisa melinearkan antara akademisi dan juga akademis dengan kehidupan sehari-hari yang mereka bisa upayakan secara nyata seperti itu. Kemudian juga tantangan tadi AI gitu ya, itu sebenarnya hal yang menarik bahwa sekarang saya sendiri ya milenial gitu, kalah mungkin dengan anak Gen Z yang bisa mengaplikasikan AI yang memang pada dasarnya sebenarnya sangat membantu kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Sehingga tapi saya lihat dan juga bandingkan, ternyata anak sekarang juga lebih paham, lebih mudah untuk pegang gadget. Jadi yang jelas kita tetap minta dukungan dari Dinas Informatika dan Komunikasi supaya tetap bisa mengarahkan dan juga mensosialisasikan ke balai-balai RW apa saja sih yang aplikasi ataupun AI atau teknologi apapun yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak seumuran di keluarga. Karena jangan sampai disalah kaprakan bahwa aplikasi tertentu ternyata buat yang lain seperti itu. Jadi kita juga wajib mengedukasi tidak hanya anak tapi juga orang tua supaya mendampingi anak-anak itu menggunakan AI dengan bijak seperti itu. Oke. Artinya kalau berbicara penyesuaian akselerasi teknologi dalam aspek pendidikan udah dilakukan di Surabaya ini gitu ya. Iya, sedang dilakukan. Sedang juga diupayakan ke sana. SPMB oke lah, semua setuju by system. Artinya teknologi diperankan di sana. Kemudian akses aduan masyarakat terhadap pengawasan penyalahgunaan kebijakan pendidikan juga bisa dilakukan melalui berbagai aplikasi Sapa Warga yang disediakan Pemkot ya Bu. Betul. Oke. Nah, artinya masalah teknologi ini memang menjadi isu yang juga diprioritaskan oleh pemerintah kota karena harapannya Surabaya juga menjadi smart city ke depannya ya Bu ya, seperti itu ya Bu. Ya, jadi smart city itu sebenarnya kita sudah upayakan sejak mungkin 5 tahun yang lalu bahkan lebih, tapi kita terkendala adanya sarana prasarana yang mungkin belum merata, hanya terpusat di pusat saja, dan juga yang kedua adanya suatu bukan penolakan ya, tapi masyarakatnya masih belum menerima secara 100%. Contohnya, kalau dulu kita SPMB aja kita bertahap itu, kita buka waktu posko itu lama, tapi yang sekarang secara berangsur-angsur setiap tahun semakin sepi yang ke posko karena sudah terbiasa untuk chat ya, WA kalau ada solusi seperti apa, masalah seperti apa, seperti itu. Kemudian juga aplikasi-aplikasi yang lain, atau aplikasi untuk Wirawiri atau Bus Surabaya, ataupun mengenai masalah kemiskinan itu bisa diakses secara teknologi dan ini memang diperlukan. Jadi memang kita kemarin juga meminta
pengembangan ya. Pengembangan di dalam artian tidak hanya akses saja, tapi memastikan warga Kota Surabaya bisa dilayani dengan teknologi. Minimal dalam pelayanan publiknya, pelayanan rumah sakit, kemudian pelayanan perizinan dan lainnya, supaya bisa tidak mengandalkan SDM manusia, tapi juga bisa terdampingi langsung dengan teknologi. Dalam artian supaya akuntabilitas dan juga transparansi lebih dijaga. Ada lagi mungkin teknologi parkir ya. Nah, ya ini cuma juga ditunggu-tunggu juga, dan semoga ini ada terobosan baru lah oleh pemerintah kota supaya bisa memberikan solusi. Tapi ke depannya yang pastinya pendidikan di Kota Surabaya sudah mengarahkan warga ini ramah teknologi. Dan di mana saja baik guru, tapi kembali lagi kita tetap baik wifi juga bisa diakses oleh warga supaya nanti anak kita ini bisa tidak terkendala masalah pulsa ataupun kuota. Bahkan untuk pembelajaran ataupun pelatihan itu juga bisa diakses oleh warga mengenai peken ataupun pelatihan soft skill lainnya, jadwalnya ataupun asik ya untuk lowongan pekerjaan. Nah, itu memang dibutuhkan masyarakat yang ramah teknologi, yang tahu menggunakan teknologi. Jadi mau tidak mau kita harus siap untuk pemanfaatan teknologi. Berbicara tentang pemanfaatan teknologi untuk peningkatan akselerasi kinerja di setiap aspek pendidikan, kesehatan, khususnya di bidang pendidikan. Apakah ada Bu memang maksudnya presentasi atau informasi yang disampaikan oleh dinas terkait, Bapak Ibu DPRD, kita lagi bikin aplikasi ini untuk mendukung bidang pendidikan di Kota Surabaya. Harapannya nanti goal settingnya adalah ini, tapi kendala-kendala ini itu rutin Bu, komunikasi itu terjalin dengan dinas Bu. Termasuk evaluasi dari penggunaan teknologi itu. Iya, evaluasi dalam artian ini kita sudah bahkan ada dituntut juga. Contohnya rapot anak, ijazah, sebenarnya sih sudah harus ada secara rapotnya, ataupun ijazahnya pun juga sudah bisa gampang diakses oleh masyarakat. Itu udah terlaksana Bu di Surabaya? Kita sedang berjalan, sedang proses supaya nanti tidak hanya negeri saja yang siap, tapi juga swasta. Tapi yang jelas adanya keselarasan ya, mungkin memastikan kesemuanya minimal sudah terpenuhi, baik secara komputernya, kemudian guru-gurunya jangan sampai kita juga tidak mau guru-guru ini harus diwajibkan menggunakan gadgetnya sendiri, komputer ataupun handphone, tapi mereka juga harus bekali. Makanya itu kita sekarang masih manual dulu, tapi karena kita memastikan hak ataupun kewajiban dari pendidikan, dari dinas pendidikan supaya bisa terjamin ataupun terpenuhi semuanya. Seperti itu. Baik. Jadi kita tinggal tunggu saja Bu aksinya dinas pendidikan seperti apa ya Bu ya. Baik. Ibu Ajeng, apa Bu keberhasilan pendidikan di Surabaya yang dapat dijadikan contoh bagi kota lain Bu ya? Bagaimana keberhasilan ini bisa direplikasi Bu bagi kota atau kabupaten lain Bu? Ya, ini menjadi suatu banggaan ya di kota Surabaya, karena dengan besarnya APBD hampir sepertiga dari provinsi, sehingga kita punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Artinya yang patut dijadikan contoh yaitu kita punya ada sistem pendidikan gratis untuk kejar paket A, B, C untuk masyarakat yang tidak mampu dan juga tidak beruntung di bawah 25 tahun juga bisa dilaksanakan di balai RW ataupun yang kecamatan kelurahan. Kemudian yang kedua, kita ada pendidikan untuk anak-anak yang tidak beruntung dalam artian disabilitas. Untuk inklusi ini kita juga memastikan ada tambahan minat dan bakatnya di rumah anak prestasi. Dan di SD dan SMP kita juga memastikan 100% mereka juga menerima, walaupun kita memang membutuhkan asesmen yang memang kalau memang ada kekurangan yang dilebihkan yang dari standar itu dari kesehatan. Kemudian yang ketiga, kita juga punya rumah ilmu Arya Surabaya ya, memastikan untuk anak-anak yang bermasalah
karena masalah tawuran ataupun tak-takan dan lain sebagainya, kita udah punya tempat untuk mendisiplinkan mereka. Dalam artian itu bukan dalam barak ya, tetapi lebih kepada kita mengedukasi dan juga menyatukan kembali fungsi-fungsi ketahanan keluarga. Kemudian yang pastinya yang keempat dan juga yang paling kita banggakan juga, kita ada beasiswa untuk SMA. Walaupun itu ada SMA ini bukan keuangan pemerintah Kota Surabaya, tapi kita punya 200.000 per bulan untuk anak-anak Gamis dan Parmis ataupun siapapun yang mengajukan ke Kota Surabaya, dan kita sudah memberikan untuk 21.000 anak di Kota Surabaya. Kemudian juga yang kelima ini untuk lanjutan beasiswa pemuda tangguh untuk kuliah, kita sudah menambahkan 3.500 anak-anak supaya bisa berkuliah, supaya memastikan taraf kehidupannya mereka layak dan juga meningkat lagi untuk IPM Kota Surabaya. Dari kelima itu harapannya bisa menjadi contoh untuk wilayah lain lah nanti, supaya bisa memastikan IPM-nya tinggi seperti di Kota Surabaya 85. Baik, kadangkala menjadi contoh itu juga menjadi beban bagi kita gitu ya. Kamu dijadikan contoh loh, ayo dirimu sendiri bagaimana, kadang juga menjadi pertanyaan itu. Jadi harapannya dari studi banding percontohan oleh kabupaten atau kota lain ini juga memberikan insight apa yang kurang dari upaya yang sudah kita lakukan untuk meningkatkan pendidikan di Kota Surabaya. Bu, pinginnya kita ngobrolnya panjang, tapi keterbatasan waktu. Siap. Di penghujung obrolan ini saya ingin Ibu Ajeng bisa menyampaikan ke kita semua secara personal apa yang Ibu rasakan dari Ibu belum menjadi seorang anggota dewan sampai sekarang mewakili masyarakat masuk menjadi bagian dari DPRD Kota Surabaya, atau mungkin dalam skala ibu rumah tangga yang punya anak yang usia sekolah. Perkembangan opo Bu sehingga Surabaya ini dirasakno Bu dalam aspek pendidikan sampai 80 tahun Indonesia sekarang ini? Untuk Surabaya ya, yang jelas untuk Surabaya yang saya inginkan, yang juga saya harapkan lebih banyak akses lagi untuk bagaimana anak-anak bisa menjangkau transportasi. Jadi kalau kita punya bis sekolah tapi kita hanya sedikit sekali, nanti kedepannya bisa anak-anak ini bisa ideal dalam artian SPMB-nya, jadi mereka juga bisa sekolah dengan mandiri, transportasinya terjamin juga, tidak memberikan ataupun menyedot biaya lagi dari warga Kota Surabaya. Itu yang pertama, impian saya. Kemudian yang kedua, akses khususnya anak perempuan lebih tinggi lagi. Kita kemarin juga salah satunya juga saya mendukung dan juga memberikan inisiasi juga ya mengenai anak-anak tidak boleh putus sekolah, dalam artian tidak boleh menikah muda, supaya anak-anak khususnya perempuan ini bisa lebih punya akses untuk lulus pendidikan sampai 9 atau 12 tahun lebih lah gitu. Kemudian cita-cita selanjutnya untuk pendidikan yang pastinya kita no bullying, supaya tidak ada lagi Kota Surabaya ini memang kota wani ya. Cuma jangan sampai kita kota wani itu hilang empatinya, sehingga kita memastikan karakter anak-anak dan juga bagaimana kita melindungi, memberdayakan, dan juga mengayomi mereka. Kita harus sudah ada fasilitas. Nah itu, dengan kekuatan APBD kita harus penuhi ke semuanya. Baik. Ajeng Wirawati Esos, MPSDM, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, fraksi Gerindra. Matur nuwun sangat, Bu Ajeng. Terima kasih Mas Andre dan sahabat Sonora. 80 tahun ya Bu, usia bangsa kita nggak berasa ya Bu. Lebih dari setengah abad sudah ya. Harapannya nanti Indonesia Emas bisa juga terwujud dalam aspek pendidikan di Kota Surabaya. Amin, amin. Baik, matur nuwun sangat Ibu, sehat selalu, tetap bisa mengawal kepentingan rakyat Surabaya selalu, khususnya dalam dunia pendidikan. Amin, terima kasih banyak Mas Andre. Baik, sahabat-sahabat, sampai di sini bersama kita di program Dialog Sambang Parlemen, hasil kerjasama Radio Sonora dengan DPRD Kota Surabaya. Saya Andri Komarudin mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Selamat pagi, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya.
DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.